Semua tak ada yang menyangka dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Leo melepaskan pelukan kepada kedua anaknya, dia beralih menatap mantan istrinya, Vira. Wanita yang sangat dia cintai di masa lalu dan masih dia cintai sampai saat ini. Leo langsung bersimpuh tepat di bawah kaki Vira, dan bahkan memeluk kakinya. Isakan tak bisa dihindarkan lagi. Tentu saja semua orang jadi terkejut dengan apa yang Leo lakukan, hal yang benar-benar tak diduga semua orang. "Mas, kamu apa-apaan sih? Mas, lepaskan." Vira panik, takut Yuda marah. Juga tak tega melihat Leo yang seperti itu. Akan tetapi, Leo tak mau melepaskan kaki Vira. Dia terus saja memeluknya, sambil mengucapkan kata maaf. "Maafin aku, Ra. Maafin aku, maafin aku. Aku sudah menyakiti hatimu terlalu banyak. Aku benar-benar menyesal, sekarang aku benar-benar kehilangan kamu seutuhnya. Aku benar-benar menyesal, aku pikir kita masih bisa rujuk kembali. Tetapi semua pikiranku salah, aku salah. Kamu sudah menemukan penggantiku dengan cepat." Racau Leo dengan diiringi sesenggukan. Sekarang dia benar-benar sudah kehilangan Vira seutuhnya. Yuda membeku, melihat apa yang Leo lakukan. Leo benar-benar masih mencintai Vira, istrinya. Lihatlah, dia sampai mau merendahkan diri dengan bersimpuh dan memeluk kaki istrinya itu. Yuda menghembuskan nafas pelan, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain, membuang rasa cemburu yang menghimpit dadanya. Vira mengalihkan pandangan ke arah sang suami. Dia bisa menyadari, suaminya merasa tidak nyaman saat ini. "Iya Mas, iya. Aku sudah memaafkanmu. Sudahlah, tidak perlu mengungkit lagi masa lalu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang ayo kita hidup dengan bahagia. Kamu bersama istrimu, dan aku bersama dengan suamiku." Vira berusaha mengurai pelukan Leo di kakinya. Ia benar-benar merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hingga akhirnya, Yuda menghampiri mereka dan berusaha mengurai pelukan Leo terhadap Vira. Leo melepaskan pelukannya di kaki Vira. Dia berdiri dengan tegak, meski sebenarnya badannya serasa ingin limbung. Dia menatap Yuda dengan penuh keheranan dan rasa tidak suka. Leo baru sadar, kalau sejak tadi Vira berdiri di samping Yuda. Bahkan Yuda merengkuh bahu Vira, bukankah itu suatu hal yang aneh? Bukankah Vira menikah dengan Bagas itu yang dia tahu? Bagaimana bisa Vira membiarkan pria lain menyentuh dirinya? Vira bukanlah wanita seperti itu. Itu yang dia pikirkan. Akan tetapi sejak tadi, dia tidak melihat Bagas sama sekali. Di mana pria itu? Di mana suami Vira? Pikir Leo kembali. "Aku suaminya Vira, aku sudah menikah dengan Vira. Jika kamu merasa bingung, itu adalah perkataan Yuda," dia berkata dengan tegas. Bahkan, langsung melingkarkan tangannya di bahu sang istri, menunjukkan kepemilikannya. Leo terkekeh pelan. "Aku kemarin sempat datang kemari, dan aku jelas-jelas membaca kalau Vira menikah dengan Bagas. Bukan dengan kamu Yuda. Sudahlah, kamu tidak usah mengada-ada." Kemudian, ayah Vira angkat bicara, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yuda, bukanlah mengada-ngada melainkan kejadian yang sebenarnya. Leo merasakan sedikit pusing kepalanya dengan apa yang didengarnya. Ibu Vira pun kemudian mempersilahkan Leo dan juga ibunya untuk masuk. Mereka akan menjelaskannya di dalam sambil duduk. Kini mereka sudah duduk di kursi yang ada di ruangan utama. Vira menyajikan kue-kue dan juga minuman. Kedua orang tua Vira mulai menjelaskan duduk permasalahan dan kejadian yang sebenarnya, hingga membuat Vira akhirnya menikah dengan Yuda bukannya dengan Bagas. Leo tersenyum getir mendengar cerita itu. Andai saja dirinya tidak pulang lagi saat itu, maka dialah yang akan menggantikan posisi Bagas. Dia yakin saat itu Vira tak mungkin menolaknya, dia benar-benar butuh bantuan. Leo juga merasa yakin, Vira mau menikah dengan Yuda karena terpaksa.
hanya untuk menyelamatkan harga dirinya juga harga diri keluarganya. Tetapi tetap saja, sekarang semuanya sudah terjadi. Dia tak bisa merubah keadaan lagi. Hanya sesal yang semakin bergemuruh di dalam dadanya. Terlebih, dia sangat menyesali perbuatannya yang sudah menyia-nyiakan istri sebaik Vira. Cukup lama Leo di sana, kakinya seakan enggan melangkah untuk pergi dari rumah ini. Terasa begitu lemas sekali, hingga sang ibu yang menarik tangannya dan mengajaknya untuk pulang. Dengan berat hati, Leo pun akhirnya pulang membawa hatinya yang hancur lebur. Leo tak berminat untuk pulang ke rumahnya sama sekali. Hingga hampir seminggu, dia tinggal di rumah ibunya. Meski sang ibu menasehatinya agar cepat pulang. Bukannya mengusir dan tidak suka anaknya berada di rumahnya, tetapi Leo mempunyai tanggung jawab, yaitu Mia istrinya yang sedang hamil. Hingga akhirnya Leo memutuskan untuk pulang. Meski sebenarnya merasa berat hati, dan yakin Mia akan menyambutnya dengan muka masam saat dia pulang. "Mas Leo kemana saja?" Itu adalah pertanyaan dari tetangganya, yang rumahnya memang kebetulan berada di samping rumahnya. Dia bertanya, saat Leo baru turun dari atas sepeda motornya. Leo tersenyum tipis, lalu dia menjawab dengan ramah. Seperti biasa, karena memang seperti itulah Leo. Ramah dan sopan kepada semua orang. Hal yang membuat Vira jatuh cinta di masa lalu, sekaligus membuat kaum Hawa banyak yang salah paham dalam mengartikan kebaikannya. "Saya hanya mengunjungi ibu di luar kota, kebetulan sudah lama tidak ke sana," jawab Leo, kemudian dia pamit. Mengetuk pintu rumahnya yang tertutup rapat. "Tok tok tok, Mia, kamu ada di rumah kan?" Leo berkata dengan tidak terlalu keras, agar tak mengganggu tetangganya. Maklum, hari sudah menjelang jam 8 malam saat ini. Ceklek, pintu rumah terbuka, memperlihatkan Mia dengan muka cemberutnya, benar seperti yang sudah Leo duga. Leo menghembuskan nafas pelan, menatap sang istri yang langsung melengos masuk ke dalam. Dia mengikutinya masuk ke dalam, setelah sebelumnya menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya terlebih dahulu. "Kamu kemana saja, Mas? Seminggu tidak pulang-pulang, apa kamu selingkuh? Apa kamu mencari wanita lain?" Tuduh Mia yang membuat Leo semakin kesal. "Aku baru pulang Mi, aku capek. Aku tidak dari mana-mana, aku dari rumah ibu. Aku tidak pulang, karena aku sakit selama seminggu ini." Leo menjawab dengan nada lembut, berusaha untuk tidak terpancing emosi. Dia memang sakit selama seminggu itu. Lebih tepatnya hatinya yang sakit. Tetapi, Mia tetap saja tidak percaya. Dia terus marah-marah kepada suaminya itu. Astagfirullahalazim, beberapa kali Leo beristighfar dan menggusar wajahnya dengan kasar. "Aku minta maaf Mia, maafkan aku ya. Karena aku sudah pergi seminggu meninggalkan kamu." Leo meraih tangan Mia, dan membawanya ke dalam pelukan. Mia diam di dalam pelukan Leo, merasa nyaman. Tetapi juga merasa sangat marah, dia kemudian menghempaskan tubuh suaminya itu. Lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Leo hanya menghembuskan nafas kasar. Dan malam ini, akhirnya dia tidak tidur di kamar dengan istrinya. Melainkan di tengah rumah, di atas karpet yang tergelar bahkan tanpa selimut dan bantal. Dia memeluk dirinya sendiri, untuk mengurangi dinginnya hembusan angin malam. Sementara di tempat lainnya, Vira dan Yuda sudah menempati rumah baru mereka. Malam ini, Vira tidur dalam pelukan sang suami. Wajahnya tampak dipenuhi kebahagiaan. Yuda memperhatikan setiap inci dari wajah sang istri. Beberapa kali membelai lembut pipinya. Sengaja coba mengganggunya, karena dia ingin melakukan sesuatu. Vira menggeliat, dan bergumam pelan. Dia memang tak suka jika ada yang menyentuh wajahnya saat tidur. Dia akan langsung bergerak-gerak gelisah, lalu kemudian terbangun. Saat terbangun, tampak jelas wajah suaminya yang sedang tersenyum sambil menatapnya lekat-lekat. Vira tersipu malu, dia tahu apa yang diinginkan suaminya.
Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua pun saling memeluk, memagut dan melepaskan segala hasrat yang ada. Malam terasa begitu hangat untuk Vira dan Yuda, berbanding terbalik dengan Leo yang merasakan dinginnya malam tanpa pelukan sang istri.